YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, sejumlah inventaris di rumah dinas wali kota dan wakil wali kota Sibolga senilai $1,5 miliar lenyap seolah dijarah. Diduga inventaris yang raib itu diboyong oleh pejabat lama. Pemerintah Kota Sibolga kecolongan lantaran sebagian besar inventaris rumah dinas wali kota dan wakil wali kota Sibolga hilang seolah dijarah. Rumah dinas kosong dan hanya menyisakan sejumlah perabotan seperti tempat tidur hingga lemari yang berisi piala dan penghargaan. Diduga hilangnya sejumlah fasilitas di rumah dinas karena dibawa oleh pejabat lama Syafri Hutauruk. Hal ini disebabkan sempat adanya wacana mantan wali kota Sibolga yang akan membawa sejumlah inventaris rumah dinas. Memang ada surat dari pejabat lama yang meminta kepada kami akan membawa barang dengan catatan akan membayar. Tapi kan barang ini kan tidak seperti membeli seperti di pasar. Harus kita lihat dulu apakah layak untuk dilelang, kemudian menilai harganya itu harus oleh kita teruskan dulu ke KPKNL. Sebelum itu terbit harusnya barang ini jangan dibawa dulu, ternyata tidak ada lagi. Akibatnya wali kota Sibolga terpilih Jamaluddin Pohan harus tinggal di rumah pribadi terlebih dahulu karena kosongnya fasilitas rumah dinas. Dibilang kecewa, saya udah berapa bulan tidak bisa masuk. Ianya kan habis selesai pelantikan kan udah masuk. Tapi karena banyak kekurangan terpaksa kita tunda. Sementara Bapak tinggal di rumah pribadi sendiri? Iya, di rumah lah sekarang. Pemkot Sibolga telah mengirimkan surat kepada pejabat lama untuk mengkonfirmasi keberadaan inventaris yang hilang. Dari data Pemkot, total nilai inventaris rumah dinas wali kota dan wakil wali kota yang hilang mencapai $1,5 miliar. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Raymond, iNews melaporkan. Anggota Polsek Bukit Kemuning, Lampung Utara menangkap seorang pria yang sedang menghisap sabu di salah satu ruang kelas sekolah yang tidak terpakai. Tersangka diduga sering menggunakan narkoba di tempat tersebut. Seorang pria asal desa Muara Aman, Lampung ini tak berdaya saat disergap polisi. Pria ini ditangkap ketika sedang mengisap sabu di sebuah ruang kelas sekolah yang tidak terpakai. Saat digerebek, polisi menemukan plastik bekas sabu dan alat isap berserakan di lantai kelas. Apa itu, Bang? Iya, Pak. Lacap mirek. Ada laporan dari masyarakat ada penyalahgunaan narkoba di salah satu gedung SMA PGRI. Maka saya selaku Katim Pusat Bukit Kemuning mengajak anggota untuk menindaklanjutinya. Setelah kami cek, keberadaannya ternyata benar ada salah satu masyarakat telah melakukan. Seorang pria mengaku aparat memamerkan senjata api di Sukabumi, Jawa Barat. Pria tersebut terlibat cekcok dengan seorang warga saat menangkap terduga kurir narkoba. Pria yang mengaku aparat ini menolak ketika diminta salah seorang warga menunjukkan identitas kartu tanda anggota sebagai legalitas aparat di sebuah hotel di Cibolang, Sukabumi, Jawa Barat. Ini bukan shotgun ya, segala kamu ya, ini bukan shotgun. Pria ini kemudian memamerkan senjata yang dimilikinya. Setelah cekcok dengan warga, pria dan rekannya langsung pergi meninggalkan hotel. Bawa anak kecil tuh ABG dah, kalau cuma 2 orang itu. Oh, itu teh diduga yang ditangkap sama mereka, Pak? Iya, gitu. Berapa orang, Pak? 2 orang yang ditangkapnya. Kalau yang bawa becengnya itu berapa orang? 1 orang. Satu orang. Yang itu yang rambutnya itu. Oh, yang bawa becengnya 1 orang. Tapi bawa temennya nggak, Pak? Bawa temannya yang satu lagi itu yang pakai baju kuning. Terus datang satu lagi rekannya, gitu. Oh, dia ngakunya anggota apa ya? Iya. Anggota mana, Pak? Anggota Cakung. Anggota Cakung. Dari Polsek sama BNN? Dari BNN. Oh, ngakunya dari BNN. Oh, berarti waktu di sini itu ngeproses anak yang diduga narkoba berarti, Pak. Video ini viral di media sosial dan mendapat respon beragam dari warganet. Namun hingga kini belum diketahui identitas pria yang mengeluarkan senjata api ketika cekcok dengan warga. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Indra Firdaus, iNews melaporkan.
Polisi telah menangkap penjual pistol airgun kepada pengemudi Fortuner pelaku Koboi Durensawit, Jakarta Timur. Polisi menetapkan penjual pistol airgun sebagai tersangka dan menahannya. Buntut aksi arogan pengendara Fortuner yang beraksi bak koboi di Durensawit, Jakarta Timur, polisi telah menangkap penjual pistol airgun kepada tersangka. Penjual pistol airgun berinisial S ditangkap dari hasil interogasi tersangka MFA yang sudah ditahan polisi. Dari pemeriksaan penjual pistol airgun terungkap, ia tak hanya menjual pistol kepada MFA, tetapi ke sejumlah orang lainnya. Kemarin kita lakukan penggeledahan, hasil pengembangan, satu orang sekarang kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah kita lakukan penahanan. Inisialnya adalah AM alias S. Ini pengembangan dari saudara MFA bahwa memang dia membeli dari saudara AM alias S. Nah sekarang ini AM alias S sudah kita lakukan penahanan. Ya. Gua jalan aja ya. Waduh. Ya jalan lah Pak, jalan Pak, iya jalan. Sebelumnya aksi arogan bak koboi jalanan bermula dari senggolan kendaraan pelaku dengan sepeda motor di Jalan Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku yang tidak terima diberhentikan pun marah dan mengacungkan senjata api. Korban melaporkan kasus kecelakaan lalu lintas usai motor yang dikendarainya ditabrak pengemudi mobil. Pelaku lantas ditangkap di parkiran salah satu mal dan ditahan di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 siswa terpapar COVID-19, kegiatan sekolah tatap muka di SMA Negeri 1 Lewi Liang Bogor kembali ditutup. Siswa yang terpapar menjalani karantina, sementara kegiatan sekolah kembali dengan metode belajar jarak jauh. Baru 2 pekan berlakukan sekolah tatap muka, SMA Negeri 1 Lewi Liang Bogor kembali memberlakukan sekolah jarak jauh dengan metode pembelajaran daring. Hal ini disebabkan salah satu siswanya menunjukkan gejala terpapar COVID-19. Setelah dilakukan tracing, 2 siswa yang kontak erat terdeteksi reaktif COVID-19. Siswa yang terpapar kini tengah menjalani karantina mandiri. Sebagai antisipasi, pihak sekolah melakukan disinfeksi ruangan belajar dan lingkungan sekolah. Setelah itu ngambil 3 anak yang kontak langsung, dibawa ke dokter sekolah karena di sekolah kami sudah ada dokter. Nah mereka di rapid test yang antibody ya. Kemudian ya dari 3 tersebut 1 non reaktif, 2 reaktif. Pemirsa, meski masih 1 bulan lagi, namun arus penumpang pesawat jelang Lebaran meningkat. Tetaplah bersama kami untuk informasi selengkapnya.